Nah, jadi perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Tadi udah dikenalkan, teman-teman bisa memanggil saya Monica. Saya sebagai awardee PK 148 ya, tahun 2019. Nah, mungkin sedikit mengklarifikasi. Jadi, saya menerima beasiswa di 2019 dan seharusnya berangkat sekolah tahun lalu, tapi karena pandemi dan ada perubahan kebijakan juga dari LPDP untuk penundaan tambahan 1 tahun, sehingga saya mengajukan penundaan tersebut sampai dengan tahun ini. Insya Allah bulan September nanti saya akan melanjutkan sekolah. Mohon doanya juga dari teman-teman semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Dan apa yang saya lakukan saat ini sebelum saya berangkat, saya masih aktif sebenarnya sebagai HR profesional di Pegi-Pegi. Jadi saya sebagai People and Culture Manager di Pegi-Pegi yang menghandle HR department. Jadi sama aja. Tadi nah kalau teman-teman ada yang mau kontak saya setelah ini, mau sesi diskusi atau tanya jawab, silahkan, saya terbuka sekali untuk kirim email ke email saya yang ada di sini, atau misalnya mau connect di LinkedIn juga silahkan. Sedikit journey ya, a glimpse of my journey. Jadi saya ini saya memulai kuliah S1 itu dulu 2010 di Universitas Indonesia. Nah, saya belajar political science. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, terus kok bisa akhirnya bisa di HR gitu ya. Nah, tapi saya mau menjelaskan sedikit. Ketika saya kuliah itu, saya pun juga disponsori oleh salah satu perusahaan milik negara ya, untuk saya bisa melanjutkan sekolah saya dari Pertamina Foundation. Nah, jadi memang sejak kuliah saya mengakui bahwa saya mendapatkan dukungan juga gitu dalam saya bisa melanjutkan kuliah, karena juga kondisi kehidupan saya yang juga sederhana. Nah, saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan yang seperti itu hingga akhirnya saya bisa lulus. Dan selama saya kuliah juga cukup aktif di berbagai organisasi, hingga kemudian saya melanjutkan perjalanan hidup saya itu sebagai human resources profesional. Nah, perjalanan itu sebenarnya termotivasi karena memang saya senang sekali untuk berhubungan dengan orang dan bagaimana caranya kita bisa berkontribusi melalui pengembangan kompetensi setiap individu. Itu perjalanan yang saya lalui sejak kuliah dan pembelajaran yang saya dapatkan dari dosen-dosen dan teman-teman sekitar lah. Sehingga akhirnya saya memutuskan perjalanan saya untuk berkecimpung di dunia korporasi sebagai profesional HR. Dan saya juga tidak hanya di satu industri, tapi juga belajar di beberapa industri. Untuk saya mendapatkan insight dan pembelajaran seperti apa tantangan-tantangan sumber daya manusia di industri-industri yang berbeda. Mulai dari, kalau teman-teman tahu ABC, nah saya pernah di situ juga, di industri makanan dan minuman, kemudian di industri tadi dari disebutkan, fashion retail, dan terakhir di industri online travel, di mana sekarang ini jadi salah satu high demanding industry ya, di mana pertumbuhannya sangat cepat saat ini dan benar-benar jadi salah satu kontributor yang signifikan juga di dunia perekonomian kita. Nah, saya masih aktif di Pegi-Pegi, kemudian insya Allah nanti 2021 melanjutkan studi ke Human Resources Management International Development, di mana saya menentukan studi ini juga karena tadi perjalanan yang sudah saya lalui, dan saya melihat bahwa saya perlu proses pembelajaran untuk lebih mengembangkan diri saya dalam memberikan solusi-solusi di area yang saya geluti sekarang. Dan LPDP lah yang menjadi sponsor saya untuk nanti saya melanjutkan sekolah. Nah, itu perjalanan saya sampai dengan hari ini, dan langsung aja saya mau share dulu kenapa kita hari ini ada di sini. Tadi udah di-share sedikit ya. Saya selalu suka memulai segala sesuatu tuh dengan tujuan. Jadi tujuannya apa kita di sini? Sebenarnya saya merasa tidak hanya satu pihak aja teman-teman belajar, tapi saya pun juga belajar. Harapannya teman-teman bisa belajar dari pengalaman yang saya sharing, yang sekiranya bermanfaat dan relevan. Saya pun juga bisa belajar dari teman-teman untuk memahami sebenarnya sekarang tantangannya seperti apa sih sumber daya manusia kita, bahkan dalam proses untuk memperoleh pendidikan tinggi gitu. Nah, itu yang saya juga pengen dapatkan juga dari teman-teman. Jadi harapannya nanti banyak pertanyaan, banyak diskusi juga kita hari ini ya.
Nah, ini one unique fact ya, fakta unik bahwa, bukan fakta unik, fakta yang sesungguhnya bahkan ya. Fakta bahwa di 2017 saya tuh sudah pernah mendaftarkan diri untuk proses seleksi LPDP dan saya gagal. Saya gagal di tahun 2017. Nah, kemudian kesempatan kedua saya lakukan atau saya mengikuti lagi seleksi di tahun 2019 dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu awardee. Nah, ini perjalanan yang menurut saya belajar banyak sekali dari kegagalan dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga buat saya dan harapannya hari ini saya juga bisa share kok bisa dan bagaimana saya overcome itu semua. Nah, belajar dari kegagalan ini ada yang menarik ya. Saya salah satu fansnya Pak Nadiem Makarim juga, dia pernah share di salah satu webinar juga bahwa sebenarnya pembelajaran yang luar biasa itu adalah ketika kita gagal, karena di situ kita belajar nggak hanya bagaimana kita meraih kesuksesan, tapi bagaimana juga kita coping atau kita memahami kekurangan kita apa dari kegagalan tersebut, sehingga apa yang bisa dikembangkan. Nah, itu yang menarik dari saya dan membuat saya termotivasi juga. Sehingga ketika saya coba menata kembali, melihat kembali, merefleksikan kembali diri saya melihat ketika saya belajar dari kegagalan ada beberapa hal yang kemudian saya benahi, saya tingkatkan, saya perbaiki. Yang pertama adalah setting the right mindset. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau suka searching informasi beasiswa itu kan gimana caranya mempersiapkan A, B, C, administrasinya, tips-tipsnya. Tapi beyond that atau di luar dari itu saya juga percaya memastikan teman-teman punya pola pikir yang benar di awal itu akan sangat membantu dalam teman-teman mencari jati diri atau mengetahui diri kalian. Karena nanti ini akan nyambung setelah kita punya mindset yang tepat, kemudian juga kita bisa memahami sebenarnya potensi diri kita nih apa dan tujuan hidup atau tujuan dari eksistensi diri kita nih apa. Nah, baru nanti teman-teman bisa memahami, oh teman-teman ingin belajar di sini, ingin melakukan ini, dan next step-nya adalah cari tahu lah beasiswa LPDP, apa aja programnya yang diberikan, kemudian bagaimana proses administrasinya. Dan yang selanjutnya adalah to stay organized. Nah, saya merasa ini sangat terbantu sekali ya ketika kita jadi lebih terstruktur, jadi lebih rapih. Kita udah set timeline, kapan kita siapin ini, kapan next step-nya apa. Jadi secara tidak langsung strategi dalam mengorganize semua itu. Dan yang terakhir adalah jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan ketika teman-teman membutuhkan. Nah, 5 hal ini yang saya mau share nih ke teman-teman masing-masing ini detailnya seperti apa. Kita mulai dari yang pertama ya, setting the right mindset. Ini disclaimer lagi ya, jadi karena saya juga HR, ketika saya misalnya sharing juga, speaking di baik itu di perusahaan atau di sesi ke universitas, nih saya suka sekali menyebut tentang mindset ini ya, karena ini adalah awal di mana teman-teman awal di mana mindset ini akan mendrive apa yang action yang akan teman-teman lakukan. Nah, ada salah satu buku yang menarik ya. Ini buku dari salah satu profesor di Stanford University di psikologi mengenai mindset. Jadi ini ada research-nya juga mengenai neuroscience. Kalau teman-teman yang mungkin ada yang passionate di ilmu-ilmu itu, nah di neuroscience ini dia juga melihat sebenarnya secara otak kita tuh memang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi kayak disebut neuroplasticity ya, bahwa memang otak itu bisa berkembang seiring dengan itu dilatih dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian muncullah dua konsep ini. Ketika kita bicara soal mindset yang erat sekali kaitannya dengan cara kita berpikir, itu ada yang namanya growth mindset dan fixed mindset. Nah, kalau ngomongin tadi ya, saya mulai dulu dari fixed mindset. Kalau fixed mindset, ketika tadi saya mengalami kegagalan, yang saya pikirkan adalah, berarti memang saya ini nggak bisa nih sekolah sampai ke luar negeri, saya ini emang nggak pantas nih dapat beasiswa S2, saya ini emang nggak pinter nih, saya ini emang kurang nasionalis nih, saya ini memang, jadi selalu ada aja pikiran bahwa kita tidak bisa gitu, ketika saya menghadapkan diri saya pada fixed mindset. Tapi ketika saya punya growth mindset di dalam diri saya menghadapi kegagalan tadi, yang saya pikirkan adalah, ya saya masih punya kesempatan loh, bahwa sebelumnya saya kurang
rencana studi saya kurang matang nih. Pantesan saya tidak lulus saat itu. Kemudian saya juga memahami kayak apalagi karena mungkin kontribusi yang saya rencanakan untuk kedepannya juga saya kurang rasional gitu. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang perlu saya perbaiki lagi, atau bahkan mungkin saya belum memahami diri saya sebenarnya mau apa gitu. Nah, jadi growth mindset itu melihat bahwa kegagalan itu sebagai kesempatan kita untuk mengevaluasi, jadi kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini penting ya. Ini kalau ada yang mau baca bukunya silakan, saya sangat rekomendasikan. Dan ini penting sekali untuk teman-teman tadi memulai step langkah awal ketika mau mendaftar beasiswa. Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa ini segalanya sehingga ketika saya gagal semuanya ya udah gitu, hidup saya gagal. Tidak. So, teman-teman harus making sure right mindset bahwa teman-teman bisa berkembang, teman-teman bisa belajar dari kegagalan untuk bisa lebih baik lagi, gitu. Nah, itu mengenai setting the right mindset. Setelah teman-teman udah set right mindset, selanjutnya adalah untuk memahami nih sebenarnya tujuan saya nih apa sih, dalam hidup ini ya, bahkan lebih besar lagi nih dalam hidup ini, karena ketika ngomong apply beasiswa itu kan juga bicara tentang sebenarnya kita mau jadi seperti apa, sehingga kenapa beasiswa ini bisa mensupport teman-teman untuk mencapai itu gitu. Nah, sehingga ketika bicara soal purpose atau tujuan hidup nih, penting sekali untuk teman-teman tahu why. Jadi apa sih yang menurut teman-teman tuh jadi hal yang teman-teman tuh paling concern, paling suka. Kalau ada yang misalnya suka dengan konteks saya concern sekali dengan daerah saya di mana misalnya pendidikan bahasa Inggris itu belum menjadi perhatian, bahkan padahal misalnya areanya tuh banyak dikunjungi turis tapi banyak warganya yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris, sehingga itu jadi purpose-nya teman-teman misalnya bahwa saya ingin bisa menularkan semangat dalam berbahasa Inggris tadi, baik itu misalnya teman-teman mau jadi guru bahasa Inggris di daerahnya atau mau jadi atau mau mendirikan tempat kursus di sana. Nah, itu kan balik lagi tadi ke purpose-nya teman-teman apa? Cari tahu sebenarnya apa yang teman-teman percaya, apa cause-nya atau isunya yang teman-teman lihat sehingga itu menjadi tujuan dari teman-teman mau melakukan sesuatu. Kemudian how-nya. Nah, ini saya agak tarik sedikit ya, tadi saya belum jelasin. Ini salah satu kerangka berpikir yang bisa membantu ya, The Golden Circle, ini dari Simon Sinek juga, di bukunya ini juga menarik ya. Teman-teman, gimana tadi kerangka berpikir ketika mencari tahu purpose-nya, dimulai dari why, kemudian how, gimana teman-teman mau meraih itu. Ketika teman-teman mau jadi guru bahasa Inggris untuk berkontribusi di daerahnya, apa yang akan teman-teman lakukan? Step-nya, teman-teman udah pernah magang misalnya atau jadi guru honorer di sekolahan, terus teman-teman misalnya udah pernah mengikuti kursus di beberapa tempat sehingga tahu gambarannya gimana, les di sana. Terus teman-teman misalnya butuh untuk sekolah lanjutan karena tadi mau mendalami ilmu dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, itu kan adalah proses ya, step by step ya. Dan teman-teman bisa melakukan itu kalau teman-teman memahami kan sebenarnya potensialnya dan tadi tujuannya. Baru kemudian hasil akhirnya yang mau dicapai itu apa? Tadi kan teman-teman misalnya mau melihat di daerahnya bahasa Inggrisnya supaya bisa lebih berkembang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana sebelum memutuskan, teman-teman bahkan memutuskan untuk mengapply beasiswa, ini yang harus teman-teman gali di diri kalian ya. Dan ini yang saya lakukan juga gitu, bahwa saya menemukan tujuan saya nih apa. Karena tadi saya belajar dari kegagalan yang saya hadapi. Nah, setelah teman-teman udah tahu harapannya sudah bisa menemukan tujuannya, ini tadi saya share sedikit ya. Dari mana sebenarnya, contohnya, di mana sih kita bisa menemukan purpose kita gitu. Ada beberapa hal ya yang bisa membantu kita untuk menemukan purpose atau tujuan kita. Kayak yang pertama pasti dari learning ya. Ketika baik itu di pendidikan teman-teman waktu S1, kemudian teman-teman baca buku, itu secara nggak langsung terinfluence tuh dari figur-figur atau tulisan-tulisan yang berbicara tentang satu isu, itu bisa saja. Atau misalnya dari webinar, sekarang ini kan juga belajar nggak cuma dari buku ya, tapi juga dari webinar, podcast, dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin untuk teman-teman bisa mendapatkan insight itu. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman itu datang dari practical experience ya, baik itu internship, terus bekerja, maupun organisasi sosial. Kalau saya pribadi memang
ketika itu saya memang memutuskan untuk saya bekerja terlebih dahulu. Saya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya saya benar-benar passionate dan saya bisa lakukan sesuai dengan kemampuan diri saya gitu. Sehingga saya saya bekerja dan saya menemukan proses pembelajaran yang akhirnya tadi ya melead saya ke purpose saya dengan saya memahami gimana proses people development, learning development, mengembangkan kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan bisnis yang pada akhirnya tujuan besarnya dari bisnis kan untuk berkontribusi juga ke siklus ekonomi juga ya. Dan itu yang akhirnya membuat saya jadi belajar banyak juga dan menambah insight untuk finding my purpose tadi. Terus atau teman-teman yang join organisasi sosial kan juga bisa kalau yang memang terbiasa dengan proses organisasi pengembangan masyarakat itu kan juga bisa juga jadi salah satu insight apa yang sebenarnya nanti teman-teman mau lakukan melihat kembali ke pengalamannya ke belakang. Dan yang dari orang lain, nah dari orang lainnya juga nggak kalah penting ya, network sharing dan atau mentoring. Kalau teman-teman mengenal, kayak misalnya contohnya saya bekerja di beberapa perusahaan, kemudian saya mengenal beberapa senior-senior, baik itu senior maupun atasan saya maupun direktur saya saat itu, saya jadikan mereka sebagai mentor tidak langsung saya menjalin hubungan baik. Kalau ada pertanyaan, saya nggak sungkan-sungkan untuk tanya. Misalnya tentang di HR itu kan banyak sekali berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ya di Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga saya nggak sungkan-sungkan untuk menanyakan, Pak, kalau misalnya kita ada kasus seperti ini, nih sebaiknya gimana ya langkahnya? Terus bagaimana memastikan itu tetap comply? Dan saya nggak malu untuk bertanya karena tadi saya ingin terus belajar dan memahami juga kan sebenarnya proses pembelajaran dari orang lain. Network sharing. Nah, network sharing ini contohnya kesempatan yang misalnya nanti ini teman-teman kan ada sesi mentoring juga ya setelah sesi webinar kali ini. Manfaatkanlah kesempatan itu untuk teman-teman juga belajar dari para kakak-kakak yang sudah mendapatkan beasiswa terlebih dahulu, atau misalnya juga dari teman-teman kalian yang sama-sama sedang berjuang. Jadi pembelajaran itu bisa didapat dari mana aja. Dan yang terakhir adalah reflection. Nah, kadang tuh saya sendiri juga mengalami ini ya. Terkadang lupa terlalu banyak hal yang dilakukan sampai akhirnya kita lupa melakukan refleksi. Padahal ini yang penting. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melihat kembali, kita mengobservasi apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan tujuan kita. Terus kita berpikir apakah yang kita lakukan ini memang hal yang memberikan dampak yang positif, atau apakah hal yang kita lakukan ini sebenarnya hal yang kita sukai. Nah, makanya proses refleksi ini sangat penting ya, yang akhirnya akan membantu teman-teman untuk berpikir sebenarnya apa sih benang merah dari perjalanan teman-teman tadi dalam menemukan purpose, dan akhirnya akan membantu teman-teman untuk proses planning, perencanaan. Oh, next-nya saya mau ini dan ini. Nah, ini takes time lah teman-teman untuk misalnya sesekali kayak memikirkan ini, oh bagaimana ya nanti perjalanan saya untuk saya mengambil beasiswa ini, apa yang sebenarnya saya mau gitu, sehingga ini clear nggak hanya untuk saya, tapi juga untuk nanti rencana studi dan kebermanfaatan setelah sekolah. Nah, itulah tadi sharing gimana perjalanan saya juga dalam menemukan tujuan saya. Nah, next-nya adalah masuk ke proses cari tahu tentang beasiswa LPDP. Ini saya suka berangkat dari hal-hal yang sifatnya filosofis ya, untuk kita bisa memahami sebenarnya apa yang dicari. Jadi gini, di dalam apalagi sekarang masa pandemi ya, banyak hal yang kita harus dealing dengan ambiguity. Tidak banyak hal yang itu tuh akan secara jelas tuh dimention atau disebutkan. Misalnya dicari beasiswa LPDP orangnya harus A, B, C, D. Nggak semua hal itu di dunia ini tuh akan seperti itu ketika teman-teman nanti kerja, teman-teman di dunia kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga penting sekali untuk mengetahui tujuan. Makanya ketika saya apply LPDP pun, saya mencoba memahami tujuannya LPDP ini apa, sehingga saya bisa melihat, oh seperti apa yang mereka butuhkan, orang-orang seperti apa. Nah, saya berangkat dari melihat visi dan misi serta fokusnya LPDP. Kalau dilihat kan visinya LPDP adalah untuk mereka mempersiapkan pemimpin masa depan, serta mendorong inovasi di Indonesia. Kemarin kalau ada yang ikut webinar, ada Pak Dwi Larso, Direktur LPDP, itu beliau sharing insight yang menarik sekali ya, di mana entrepreneurship ini juga jadi salah satu
hal yang menjadi fokus utama gitu ya dalam kita mengembangkan perekonomian di Indonesia. Nah, berarti kan ada beberapa keyword ya atau kata kunci di sini. Yang pertama adalah pastinya ketika bicara soal pemimpin mencari sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian berbicara tentang inovasi berarti sosok yang memang yang pasti ketika kita mau melakukan inovasi, kita harus open-minded kan, kita harus terbuka. Kemudian kita harus punya curiosity. Kita selalu bertanya, oh ini kenapa ini seperti ini, apa yang bisa kita perbaiki dari hal ini. Kayak sesimpel kenapa Gojek ada, karena kenapa Jakarta macet sekali, kenapa mau cari Gojek susah sekali. Nah itu kan semua berangkat dari curiosity kan, kenapa, dan kenapa. Nah, terus kemudian akhirnya berpikirlah tentang, apa sih cara yang bisa kita lakukan. Nah, tapi tadi, kemarin ya, kalau nggak salah tuh di-share juga bahwa kalau bisa ketika kita membuat suatu rencana itu juga realistis gitu. Nah, ini ada kata lainnya adalah rasional, being rasional, mengkalkulasi segala resiko dan kemungkinan. Nah, makanya perlu juga orang yang berpikir secara rasional. Kemudian trial and error. Nah, tadi untuk kita bisa berani berinovasi, berarti kan kita harus berani melakukan trial and error. Nah, perilaku-perilaku seperti itulah yang sebenarnya dicari kalau kita melihat dari visi misi tersebut. Oh, tadi baru visi ya. Kemudian yang misi juga yang saya highlight ini salah satunya pemimpin, lagi-lagi bicara soal mempersiapkan pemimpin dan profesional. Sehingga tipe orang yang tadi punya leadership skill yang bagus, kemudian profesional artinya gini ya, profesional itu tidak terlepas dari integritas ya menurut saya. Ketika kita profesional di area saya sebagai HR, maka saya memegang integritas, saya merekrut orang berdasarkan kapasitas mereka, bukan berdasarkan dia saudara saya, dia tetangga saya, atau dia siapa. Karena yang kita pegang adalah profesionalitas, yaitu integritas, atau kata lainnya di sini adalah honesty ya. Dan itu sangat penting, kejujuran sebagai perilaku kita. Nah, kemudian balik lagi ke inovasi. Jadi kalau dirangkum, tadi teman-teman akan melihat bahwa fokusnya tuh profil yang seperti apa yang dicari ya tadi orang-orang yang jujur, open-minded, terbuka, kemudian curiosity, selalu mempertanyakan hal-hal yang terjadi di sekitar untuk melihat potensi-potensi untuk bisa lebih baik lagi, rasional, berpikir secara rasional, kemudian trial and error, jadi berani berinovasi, kemudian leadership, perilaku yang menunjukkan jiwa kepemimpinan. Itu adalah hal yang penting. Nah, sekarang tanyakan, apakah saya sudah memperlihatkan potensi-potensi tersebut? Nah, teman-teman coba merefleksikan diri lagi, dan bagaimana mengembangkan itu, coba teman-teman refleksikan ke diri teman-teman. Nah, setelah tahu visi misinya, saya mau share sedikit ya. Tadi terakhir saya ngomongin leadership. Ini karena besok adalah Hari International Women's Day. Ini salah satu buku favorit saya juga. Saya mau mengartikan sedikit tentang leadership dari buku yang saya baca ini ya. Jadi leadership itu nggak cuma tentang kita memimpin orang lain dan bahkan dalam definisi yang salah tuh jadi bossy gitu ya. Bukan ya. Tapi leadership itu tentang gimana caranya kita membuat orang lain tuh lebih baik sebagai hasil dari adanya diri kita, karena adanya diri kita, dan kita memastikan bahwa ketika kita nggak ada, impact-nya itu juga akan terasa gitu. Nah, sehingga teman-teman pastikan apakah leadership nggak harus teman-teman melit tim atau teman-teman melit sebagai ketua organisasi, tapi ketika teman-teman terlibat dalam satu project dan memberikan impact dengan membuat prosesnya lebih baik, membuat orang lain lebih baik, itu juga bagian dari leadership ya. Jadi ya semoga ini bisa bermanfaat untuk membuat teman-teman melihat lagi apakah saya sudah menunjukkan potensi ini.